Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Cintanami, NIM 2018-11275. Di sini saya dari kelas C mikroprosesor. Nah, pertama kita dapat melihat diagram dari sistem mikroprosesor yang dimana terdapat instruksi yaitu mengirimkan nomor 25H dari ROM dan disimpan ke RAM dengan alamat 2500H. Nah, pertama-tama di sini kita dapat melihat terdapat input atau output controller. Nah, dari I/O ini dapat diteruskan ke mikroprosesor. Nah, dari mikroprosesor diteruskan ke address bus yang dimana dapat diteruskan ke address decoder, ROM ataupun RAM. Nah, tetapi di sini posisinya ROM dengan RAM ini dia dalam keadaan off. Sehingga dari mikroprosesor dia akan diteruskan langsung ke address decoder. Nah, dari address decoder inilah dia yang akan memilih mana yang akan diaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan mengaktifkan yang terlebih dahulu itu ke chip select pada ROM. Nah, di sini dia akan memilih untuk mengaktifkan terlebih dahulu tuh chip select pada ROM. Kemudian, nah dari ROM ini, ketika alamat yang sudah diinput dari mikroprosesor yang terdapat di address decoder tadi akan dilanjutkan ke chip select ROM. Nah, dari chip select ROM ini ketika sudah diproses, maka dari alamat itu dia terdapat nomor. Nah, nomor itulah yang akan dilanjutkan ke databus. Nah, kemudian dia dilanjutkan lagi ke databus pada mikroprosesor. Kemudian, semisal diinputkan alamat F600H. Nah, dari mikroprosesor ini dia akan dilanjutkan ke address bus. Nah, tetapi ROM dan RAM ini dalam keadaan off sehingga dia akan langsung diteruskan ke address decoder. Nah, dari address decoder ini dia akan memilih yang diaktifkan terlebih dahulu itu siapa. Nah, di sini dia akan mengaktifkan si ROM terlebih dahulu dengan menuju ke chip select pada ROM. Nah, dari address decoder tadi yang sudah diinput dengan alamat F600H ini, dia akan ke chip select ROM. Nah, otomatis alamat itu akan terdapat pada ROM. Nah, ketika diproses di ROM ini, maka terdapat nomor 25H. Nah, nomor 25H inilah yang akan diteruskan ke databus. Nah, ketika sudah ke mikroprosesor, dia akan disimpan sementara di mikroprosesor. Nah, kemudian otomatis si ROM tadi ketika si 25H ini sudah diteruskan ke databus, maka dia dalam posisi off. Nah, di situ setelah sudah ada di mikroprosesor ini, dia diteruskan lagi ke address bus. Nah, address bus ini dia diteruskan lagi ke address decoder. Di sini, di address decoder ini dia akan memilih untuk mengaktifkan yang selanjutnya. Tadi kan sudah di ROM, maka dia akan mengaktifkan di bagian RAM. Nah, ketika di sini tadi kan 25H di mikroprosesor. Nah, ketika di address decoder ini, dia akan dalam bentuk alamat, sehingga dia bukan 25H lagi, tetapi 2500H. Nah, dari situ address decoder akan memilih untuk mengaktifkan yang selanjutnya, yaitu RAM. Nah, si RAM ini, dia belum langsung on, sehingga dia harus dilanjutkan dulu ke read atau write. Nah, maka di garis putus-putus ini kita dapat melihat terdapat logika 1, yang dimana logika 1 ini dia berfungsi untuk mengaktifkan si RAM. Nah, sehingga ketika logika 1 ini sudah diberikan, maka si RAM ini otomatis dia akan on. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat garis putus-putus yang tersambung juga ke I/O atau input atau output ini. Tetapi di sini dia di input atau output ini dia tidak on. Dia di sini posisinya off, sehingga dari mikroprosesor ini data itu dia akan
lebih memilih untuk diteruskan ke bagian yang on, yaitu si RAM ini, sehingga data dari mikroprosesor tadi 25H ini dia akan berada di RAM 25H. Nah, dari data yang sudah didapat ini, yang sudah terinput ini, dia tidak dapat tergantikan kecuali terdapat inputan yang baru atau daya itu dimatikan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.